Hai guys, kembali lagi dengan saya di Alur Cerita Film. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sebuah film yang berjudul Soulland. Dan perlu saya ingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler. Jadi buat kalian semua yang tidak ingin terkena spoiler silahkan bisa skip saja ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bisa masuk ke alur ceritanya. Setelah Tangsan berhasil mengalahkan Menggiran, ia segera memulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Ya nampaknya proses tersebut sangatlah berat. Kita beralih ke tempat ayah Tangsan yang tengah flashback mengenang masa lalu kelamnya dalam pertempuran melawan Balai Roh Pelindung. Diperlihatkan kala itu Tang Ho muda tengah berlari bersama Ah Ying sang istri yang sedang menggendong seorang bayi yang tak lain adalah Tangsan kecil. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang Balai Roh Pelindung yang masing-masing dari mereka bergelar Douluo. Salah satunya adalah master pemilik kekuatan roh hantu berwujud bayangan hitam. Dengan susah payah, Tang Ho melakukan perlawanan sekuat tenaga menggunakan senjata andalannya yakni Palu Hutien. Meskipun ia bertarung sembari melindungi sang istri dan Tangsan bayi, ia berhasil mendesak lawannya dengan hantaman Palu Hutien yang mengakibatkan semburan magma. Namun muncul lagi master roh lain yang tak kalah kuat. Ia merupakan pengguna kekuatan roh pelindung bunga krisan yang menyerang menggunakan senjata-senjata tajam dan mematikan. Digempur dengan serangan-serangan dahsyat tersebut, Tang Ho masih bisa menahannya. Karena meskipun sama-sama bergelar Douluo, dua master roh tersebut bukanlah tandingannya. Sayangnya, saat mereka kembali melanjutkan perlariannya untuk keluar dari tempat tersebut, datanglah pemimpin dari Balai Roh Pelindung dengan kekuatan yang luar biasa kuat. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai dewa. Menyadari hal itu, Tang Ho pun segera mendorong Ah Ying pergi terlebih dahulu, dengan harapan sang istri dan anaknya bisa terselamatkan terlebih dahulu. Sementara ia berniat mengorbankan dirinya dengan bertarung sampai mati. Terlihat cahaya kemasan yang menyilaukan dari langit. Pertanda kemunculan dari sang dewa Balai Roh Pelindung. Mereka pun akhirnya bertarung begitu dahsyatnya sebagai puncak perselisihan mereka. Diadulah kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Sebenarnya, Tang Ho lah yang lebih unggul dari pemimpin Balai Roh Pelindung dalam duel satu lawan satu tersebut. Akan tetapi saat ingin menghabisinya, tiba-tiba dua anak buah yang bergelar Doulua tadi menyatukan kekuatannya untuk menekan Tang Hao, sehingga sekarang ialah yang kembali terdesak. Ketika Tang Ho sudah berada di ujung laut, Ah Ying tiba-tiba saja kembali untuk menolongnya. Sayangnya, keadaan menjadi semakin buruk saat pasukan dari Balai Roh Pelindung pun juga semakin banyak berdatangan untuk mengepung mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Ah Ying merasa tidak punya pilihan lagi memutuskan untuk menyerahkan bayi Tangsan kepada Tang Hao dan berpesan agar Tang Ho merawatnya. Sementara, ia akan mengorbankan dirinya dengan menyerahkan seluruh kekuatan miliknya kepada Tang Ho sehingga ia harus rela kembali menjadi rumput biru perak kecil. Karena hasil latihan selama ratusan ribu tahun, ia berikan kepada Tang Ho dalam wujud cincin siluman roh berwarna merah berusia 100.000 tahun. Tang Ho yang sebenarnya tidak menginginkan pengorbanan Ah Ying pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah memenuhi permintaan terakhir dari istrinya tersebut untuk menjaga dan merawat Tangsan. Kembali ke masa sekarang, dari sisa benih Ah Ying yang dulu sempat ia tabur, telah tumbuh baik di sebuah padang rumput. Tang Ho kemudian menceritakan mengenai Tangsan yang kini telah tumbuh semakin dewasa dan semakin mirip dengan Ah Ying. Ia juga menceritakan mengenai Xiaobu, gadis yang selalu bersama dengan putranya tersebut. Ia berharap kalau mereka kelak tak akan bernasib sama dengan kedua orang tuanya, mengingat Xiaobu juga merupakan siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kini karena Tangsan sudah memiliki banyak teman dan para guru yang sangat peduli terhadapnya, Tang Ho pun merasa lega dan tak perlu mencemaskannya lagi. Sehingga sekarang ia bisa melakukan hal yang dari dulu sangat ingin ia lakukan, yaitu pergi ke Balai Roh Pelindung untuk menuntut balas. Setelah perpisahan tersebut, ia pun bergegas untuk memulai perjalanannya. Shin beralih di hutan Sindu memperlihatkan pasangan naga Mengsu yang begitu mengagumi kehebatan para murid Akademi Sri Lanka khususnya kepada Tangsan. Menurut Mengsu, Tangsan adalah anak yang jenius dengan bakat yang luar biasa, sehingga ia memiliki keinginan untuk menjodohkannya dengan Menggiran. Di sisi lain, Tangsan masih berupaya keras untuk mendapatkan cincin siluman roh ketiganya. Melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan, di tengah ketegangan tiba-tiba Xiao kembali, yang sontak mengejutkan mereka semua.
Pandangan Showu kemudian langsung tertuju kepada Tangsan yang sedang berjuang melakukan kultivasi yang begitu berat. Showu yang merasa cemas menjelaskan bahwa proses penyerapan ini memang sangatlah beresiko. Karena berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dari Master Show, di levelnya yang sekarang seharusnya Tangsan hanya boleh menyerap roh maksimal 1500 tahun. Sementara siluman laba-laba yang sekarang ia serap sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Pembicaraan beralih menanyakan bagaimana Showu bisa selamat dari siluman kera raksasa. Dengan masih ingin menyembunyikan identitas aslinya, Showu pun terpaksa mengarang cerita. Kalau tadi saat berada di dalam hutan, terdengar suara auman siluman kerbau yang membuat siluman kera raksasa lari ketakutan dan tak sengaja melepaskannya. Secara kebetulan, saat ia terlempar, ia jatuh di samping seekor siluman roh berusia 1000 tahun yang sedang sekarat. Secara kebetulan lagi, saat itu juga ia telah mencapai level 30, sehingga ia pun segera menyerapnya untuk mendapatkan cincin ketiganya. Tentu mendengar cerita Showu yang penuh dengan kebetulan dan serasa tak masuk akal membuat semuanya sangat keheranan. Di waktu yang bersamaan, Master Show memenuhi undangan dari Flander untuk datang ke Akademi Sri Lanka. Di sini, mereka tengah membicarakan mengenai perkembangan Tangsan serta hubungannya dengan Tang Hao. Master Show mengungkapkan bahwa sebenarnya Tangsan tak hanya punya satu roh pelindung, melainkan bocah itu juga mewarisi roh pelindung Palu Hotian milik Tang Hao. Shin kembali beralih memperlihatkan kondisi Tangsan yang semakin mengkhawatirkan. Proses kultivasi itu pun telah mencapai puncaknya, akan tetapi karena efek dari siluman laba-laba yang terlalu kuat, membuat Tangsan merasa sakit yang luar biasa. Sampai tiba-tiba dari punggungnya keluar tulang roh yang menyerupai kaki dari siluman roh laba-laba yang ia serap. Tubuh Tangsan yang tidak mampu mengendalikan kekuatan tersebut pun membuatnya terkurung dalam sebuah kepompong. Sementara itu, kesadaran Tangsan kembali memperlihatkan flashback dari kehidupannya di masa lalu. Saat ia tengah berupaya menyusup ke perpustakaan paling rahasia di Sekte Tang untuk mempelajari sebuah teknik terlarang. Sembari berusaha memanjat tebing yang sangat curam, ia teringat dengan hari-hari yang ia jalani di Sekte Tang, di mana ia selalu diremehkan, ditindas, dan dipandang rendah oleh murid-murid lain, karena mereka merasa memiliki derajatnya lebih tinggi sebagai murid dalam sekte, ketimbang Tangsan yang hanyalah murid luar. Ia juga teringat saat mencoba meminta izin kepada salah satu seorang tetua untuk memperbolehkan masuk ke dalam perpustakaan rahasia, karena ia ingin mempelajari teknik Tangmen, sebuah teknik tingkat tinggi dari Sekte Tang, namun isinya ditolak. Tetua itu justru menegaskan bahwa perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan paling sakral yang bahkan tidak boleh dimasuki oleh murid dalam sekte sekalipun, apalagi Tangsan yang cuma murid dari luar. Dengan keahlian serta informasi yang telah Tangsan kumpulkan selama ini, ia berhasil menyusup ke dalam perpustakaan melewati para penjaga di sana, sampai ia di lantai ketiga. Tempat di mana gulungan teknik rahasia Tangmen disimpan. Saat ia berhasil membuka gulungan tersebut, ternyata keberadaan sudah diketahui oleh tetua besar Tanglan, yang merupakan pimpinan tertinggi di Sekte Tang sekaligus penjaga dari tempat ini. Tangsan yang menyesali perbuatannya menyatakan siap menerima hukuman apapun bahkan meskipun ia dihukum mati. Namun sang ketua justru menyelamatkannya, kemudian ia justru menjelaskan mengenai Sekte Tang yang semakin hari semakin lemah. Padahal sekte ini dulunya adalah sekte terkuat yang sangat disegani oleh semua orang. Alasannya sudah jelas karena para generasi baru dalam sekte yang terlalu menyombongkan dirinya dari para murid luar. Padahal mereka sama sekali tidak berbakat. Hal ini berakibat pada hilangnya banyak teknik rahasia dari Sekte Tang, karena para generasi tersebut tak cukup kuat untuk bisa mempelajarinya. Sehingga ia merasa bahwa kehadiran dari Tangsan dengan bakat yang luar biasa mungkin bisa menjadi harapan baginya untuk bisa mengubah Sekte Tang dan membawanya mendapatkan kejayaannya kembali. Shin beralih ke masa sekarang memperlihatkan kondisi Tangsan yang semakin membaik, dan akhirnya proses kultivasinya pun telah selesai. Kemudian, Tangsan menunjukkan tulang roh berwujud kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya, yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan kondisi apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan siluman laba-laba kecil, yang sepertinya anak-anak dari siluman laba-laba yang telah dibunuh Tangsan. Semuanya pun memulai panik karena kekuatan mereka masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Lalu Tangsan berinisiatif untuk memberikan mereka masing-masing senjata rahasia. Karena dengan senjata tersebut, ia dapat menghabisi siluman laba-laba sebelumnya. Dan benar saja, senjata dari Tangsan sangatlah membantu dalam menghadapi para siluman laba-laba kecil. Senjata itu sangatlah efektif bahkan untuk tipe support seperti Oishike pun dapat dengan mudah menggunakannya.
Saat Xiaowu terdesak dan hampir terkena serangan, dengan sigap Tang San pun datang untuk melindunginya. Secara refleks, ia mengeluarkan tulang roh di punggungnya untuk membunuh para siluman laba-laba yang ingin menyerang Xiaowu, dan sisanya lari ketakutan melihat amukan dari Tang San. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kembali ke Akademi Sri Lanka. Lalu Guru Sio pun menceritakan semua kejadian yang mereka alami saat berada di dalam hutan Sindu, mengenai Tang San dan Oishike yang telah mendapatkan cincin roh ketiganya, serta kemunculan siluman roh kera raksasa yang sempat menculik Xiaowu. Guru Sio juga mengatakan bahwa ia masih heran dengan cerita Xiaowu mengenai auman kerbau yang sanggup membuat takut siluman roh terkuat tersebut. Kemudian masuklah Master Xiao dalam pembicaraan mereka dengan mengatakan mengenai keberadaan dari siluman roh yang jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa di hutan Sindu yang menjadi kaisar sesungguhnya bagi para siluman roh. Makhluk mengerikan itu bernama Banteng Sansa Ungu. Ia tinggal di dalam danau tenang yang menjadi pusat dari hutan Sindu. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang master bergelar Doluo yang masuk jauh ke dalam hutan, berniat menantang siluman kera raksasa untuk berduel, namun di pusat hutan, ia malah bertemu dengan siluman roh yang jauh lebih menakutkan dari siluman kera raksasa. Yang paling mengerikan bukan cuma ukurannya yang luar biasa besar, melainkan itu bahkan juga mengerti bahasa manusia. Pembicaraan kemudian beralih membahas mengenai Oshike telah mendapatkan cincin ketiga dari siluman ular terbang, serta Tang San yang juga telah mendapatkan cincin ketiganya dari siluman roh laba-laba, meski anak itu masih belum bisa mengendalikannya. Pembicaraan itu pun ditutup dengan Master Shou yang mengatakan kalau kekuatan dari Tang San akan bisa melampaui Tang Hao. Di sisi lain kita diperlihatkan Tang San yang sedang memikirkan ingatan dari masa lalunya. Ia seakan bisa berkomunikasi dengan dirinya di masa lalu, yang membuatnya bertekad untuk memulai membangun sekte Tang di dunia yang ia tinggali saat ini. Keesokan harinya, Vader mengumpulkan semua murid untuk memperkenalkan Master Shou sebagai guru baru yang akan mengajar di Akademi Sri Lanka. Semuanya pun menyambutnya dengan gembira, khususnya Tang San dan Xiaowu yang memang lebih dulu mengenalnya. Namun dalam acara tersebut, tiba-tiba Tang San berteriak agar semuanya segera menjauh, dan benar saja kekuatan dari tulang roh miliknya lepas kendali, dan naasnya serangan tersebut mengenai lengan Mang Ho Jun. Master Shu mencoba menghandle insiden tersebut dengan mencoba menenangkan Tang San yang terlihat sangat panik. Sementara itu, Mang Ho Jun yang lagi apes kondisinya semakin buruk karena serangan dari tulang roh Tang San yang sangatlah beracun. Dibawalah ia masuk ke dalam kamar Master Shu lalu menyuruh Tang San agar kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Mang Ho Jun karena hanya dengan cara itulah Mang Ho Jun bisa diselamatkan. Tentu perintah itu membuat Tang San sangat ragu karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan justru membuat kondisi Mang Ho Jun semakin memburuk. Sampai akhirnya setelah Master Shu meyakinkannya, ia pun mencoba cara tersebut dan Mang Ho Jun pun akhirnya bisa diselamatkan. Keesokan harinya diperlihatkan Master Shu yang kembali menceramahi Tang San. Ia menjelaskan kelemahan terbesar Tang San adalah pada perasaannya, yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga menghasilkan keputusan yang gegabah. Kemudian ia menyuruh Tang San untuk menunjukkan cincin roh ketiganya yang baru ia serap. Master Shu mengamati bahwa rumput biru perak miliknya lebih tipis namun lebih kuat dari sebelumnya. Fakta mungkin bahwa Tang San memang telah bertindak sangat gegabah, tapi nampaknya hal itu juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat cincin dari siluman laba-laba memang sangat cocok untuk roh itu. Kemudian, Tang San juga menunjukkan skill ketiganya yang membuat Master Shou terkejut, karena ia bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Untuk mewujudkan keinginannya membangun sekte Tang di dunia barunya ini, ia mulai pergi ke kota untuk mencari sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata rahasia. Tibalah ia di sebuah tempat yang dipenuhi pandai besi yang sibuk bekerja. Ia lalu mencari pandai besi terbaik di sana, lalu menunjukkan rancangan senjata yang ia inginkan. Pandai besi yang melihatnya kebingungan karena ia tidak pernah melihat rancangan senjata serumit itu. Kepala pandai besi mencoba mengorek informasi dari Tang San, dari mana ia mendapatkan rancangan senjata tersebut. Namun Tang San menolak menceritakannya dan mempertegas bahwa ia hanya ingin senjatanya segera dibuat oleh pekerja dan dengan bahan yang terbaik. Singkat cerita, Tang San menyadari kalau kepala pandai besi itu juga merupakan seorang master roh. Mereka lalu sepakat untuk pergi ke ruangan atas untuk berbicara empat mata. Dalam perjalanannya, ia mengamati para pandai besi yang bekerja di sana sangat terampil dan profesional. Dia juga bertemu dengan si kembar yang dulu pernah ia kalahkan di arena pertarungan roh.
Sesampainya di ruangan, mereka mulai membicarakan mengenai kerjasama yang akan mereka sepakati. Kepala Pandai Besi kemudian meminta jaminan kepada Tangsan. Ia masih belum yakin kalau Tangsan adalah seorang Master Roh. Ia pun meminta Tangsan untuk menunjukkan ID card miliknya. Setelah melihatnya, ia sangatlah terkejut. Karena di situ tercatat bahwa Tangsan sudah berada di level 29, padahal roh pelindungnya hanyalah rumput biru perak. Tangsan lalu menjelaskan apa yang tertulis di sana adalah perkembangannya setelah lulus dari akademi di kota Naudi. Sementara sekarang ia sudah mencapai level 31 dan baru memperoleh cincin ketiganya. Setelah itu, si kembar menyusul masuk setelah tahu akan ada proyek baru. Dari sini terungkap bahwa mereka ternyata adalah putra dari kepala Pandai Besi. Mereka lalu menceritakan kalau Tangsan orang yang telah menyelamatkan nyawanya di arena pertarungan roh. Saat itu, Xiaowu yang emosi ingin menghabisi mereka. Namun, beruntungnya Tangsan berhasil menghentikannya. Setelah mendengar cerita tersebut tanpa pikir panjang, ia pun menyepakati perjanjiannya dengan Tangsan. Mengingat Tangsan telah berjasa untuk kedua putranya, di sore harinya terlihat Tangsan yang sedang menyendiri di sebuah tebing, tengah memikirkan sekte yang akan ia bangun di dunia barunya ini. Tak lama setelah itu Xiaowu datang menghampirinya dan bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Tangsan. Namun Tangsan berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang memikirkan ayahnya dan juga Xiaowu. Sayangnya, ketika baru mulai adegan romantis, tiba-tiba mereka dipanggil oleh teman-temannya. Keesokan paginya, dimulai latihan para murid akademi di bawah bimbingan langsung dari Master Shou. Ia memerintahkan Daimube untuk maju, kemudian menjelaskan kalau Daimube harus bisa mengalahkan satu persatu murid akademi Shilanke. Mengingat di antara yang lain, Daimube lah yang secara teori paling kuat karena telah mencapai level 37. Yang akan menjadi lawan pertamanya adalah Tangsan. Namun Master Shou melarang Tangsan untuk menggunakan kekuatan cincin roh ketiga dan senjata rahasianya. Hal ini membuat Daimube protes, menurutnya tidak akan adil karena Tangsan memiliki level lebih rendah darinya. Selain itu, akan percuma latihan bertarung jika harus membatasi kekuatan. Akhirnya Master Shou pun membatalkan aturannya sehingga mereka bebas menggunakan apapun kemampuan mereka. Setelah mendapatkan aba-aba dari Master Shou, pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Tangsan melancarkan serangannya terlebih dahulu menggunakan rumput biru peraknya. Berkat cincin roh dari siluman laba-laba, kini tali akarnya menjadi lebih tipis namun menjadi jauh lebih kuat. Sebagai tipe kontrol, Tangsan tahu bahwa ia tak akan bisa menang jika berhadapan langsung dengan tipe vektor seperti Daimube. Oleh karena itu, ia mesti menjaga jarak dan terus mencoba mengendalikan jalannya pertarungan. Kesalahan fatal dari Daimube adalah terlalu meremehkan musuhnya, sampai Tangsan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan skill ketiganya, yaitu tali akar jaring laba-laba. Dan kali ini Daimube tak lagi bisa sembarangan memotong, karena selain kuat, jaring tersebut juga mengandung racun yang sangat mematikan. Dengan ini, pertarungan mereka pun berakhir dengan Tangsan yang keluar sebagai pemenang. Setelah Tangsan kembali menyerap racun yang sempat mengenai Daimube, pertarungan selanjutnya segera dimulai antara dirinya melawan Mang Hojun dan Oishike. Serangan pertama Daimube masih menahan dirinya dengan hanya menggunakan dua cincin rohnya saja. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh Mang Hojun dengan hampir mengeluarkan seluruh tenaganya. Cukup untuk menekan Daimube karena ia tak mempertimbangkan kalau api Mang Hojun telah meningkat semenjak dari hutan Shindu. Serangan berikutnya barulah Mubei menggunakan kekuatan cincin roh ketiganya yang secara teori tak akan bisa Mang Hojun atasi. Karena disinilah letak perbedaan kekuatan mereka. Namun lagi-lagi ia meremehkan lawannya. Mubei lupa kalau di pihak Mang Hojun terdapat Oishike yang secara terus-menerus dapat mensuplai energi untuk Mang Hojun sehingga meski menggunakan tenaga penuh di setiap serangannya, Mang Hojun tidak khawatir akan kehabisan tenaga. Terlebih lagi, ia tahu betul apa yang menjadi kelemahan dari Daimube adalah tipe pertarung jarak dekat. Dan serangan gelombang jarak jauhnya hanya memiliki radius 10 meter saja, sehingga asalkan mereka bisa tetap menjaga jarak, kemungkinan menang mereka akan jauh lebih besar. Sekarang yang bisa dilakukan Daimube adalah bertahan sampai efek sosis terbang milik Oishike habis. Karena itu pun tak akan mudah karena Mang Hojun terus mendapatkan suplai energi dari Oishike. Sehingga serangannya bisa ia spam secara terus-menerus dari udara tanpa khawatir akan kehabisan energi. Di waktu yang bersamaan, Master Shou memerintahkan Tangsan untuk sparring melawan Xiaowu agar sama-sama menunjukkan skill ketiganya. Pertarungan mereka pun dimulai. Tangsan pun dibuat kewalahan di awal oleh Xiaowu. Mengingat ia sudah lama tak berlatih bertarung dengannya. Ia kehilangan fokus setelah terkena serangan mata genit skill kedua milik Xiaowu, yang menjadi kesempatan bagi Xiaowu untuk segera mendaratkan serangan. Menanggapi hal itu, Tangsan juga bertindak cepat untuk melindungi dirinya, menggunakan skill ketiganya jaring laba-laba.
Namun penghalang itu dapat dengan mudah Sewu terobos karena skill ketiganya ternyata adalah teleportasi. Ketika Sewu sudah hampir menang, Tangsan menggunakan jaring laba-labanya secara tiba-tiba yang membuat keduanya jatuh dengan posisi sama-sama terikat. Pada waktu itu juga Master Show segera menghentikan pertarungan. Dari para muridnya tersebut semuanya kemudian dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasannya mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dari Mubai sempat protes menurutnya pertarungan tersebut tidak adil karena dirinya yang sudah kehabisan energi saat melawan Tangsan harus berhadapan dengan Mang Hojun dan Oishike dalam kondisi prima. Namun, Master Sho mengingatkan bahwa di pertempuran yang sesungguhnya, musuh tak akan menunggu sampai ia memulihkan dirinya. Setelah ia panjang lebar menjelaskan kesalahan mereka masing-masing, Master Sho mengungkapkan kekecewaan dari performa para murid pada latihan hari ini, sehingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman. Hukuman tersebut mengharuskan mereka untuk berlari memutari kota sebanyak 10 kali. Sambil membawa tas keranjang berisi batu tanpa ada yang boleh menggunakan kekuatan roh, ia kemudian menegaskan bahwa mereka ini adalah sebuah tim, jadi sebelum semuanya selesai maka tak ada yang boleh makan. Kepala Akademi Fender sempat protes kepada Master Show karena menurutnya hukuman itu terlalu berat jika para muridnya dilarang menggunakan kekuatan roh pelindung mereka. Dan film pun selesai. Nah, jadi bagaimana menurut kalian mengenai film tersebut? Silahkan bisa komenkan di kolom komentar. Dan buat kalian semua silahkan bisa tunggu aja untuk episode berikutnya dikarenakan masih ada banyak sekali episode yang akan datang. Dan mungkin sampai di sini aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan sampai jumpa. Goodbye.